Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Reno Ginting dan teman saya Eskia Darmana Tarigan dari 12 IP1 akan membahas seputaran tentang Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret. Nah, di sini pasti banyak dari teman-teman sekalian yang belum mengetahui apa itu dari Super Semar. Nah, di sini kami akan menjelaskannya secara rinci. Lu tahu nggak sih atau lu pernah dengar apa itu pengertian dari Super Semar? Coba kalau lu tahu lu jelaskan sedikit. Menurut gue ya, Super Semar itu sebuah surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 pada waktu ketegangan politik dan sosial yang terjadi di Indonesia pada waktu itu. Surat ini memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto yang pada saat itu adalah Panglima Kostrad atau Komando Strategis Angkatan Darat untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Oh begitu, berarti Super Semar ini dikeluarkan untuk mengambil alih kekuasaan secara de facto. Kurang lebih seperti itulah Reno. Kalau latar belakangnya sendiri, lu tahu nggak? Gue sedikit tahu sih mengenai latar belakang Super Semar ini. Secara keseluruhan, latar belakang Super Semar ini termasuk kombinasi dari ketegangan politik yang sangat besar, ketidakstabilan sosial dan ekonomi, serta perpecahan dalam pemerintahan Indonesia yang membutuhkan perubahan drastis mengembalikan stabilitas negara. Itu yang gue tahu sih. Oh, berarti itu yang lu tahu. Setelah gue dengar dari penjelasan lu tadi, apa sih peran Bapak Soekarno dalam konteks Super Semar ini dan hubungannya dalam politik dan militer? Setahu gue ya, pada tahun 1966, pada waktu politik di Indonesia sangat tegang, terutama pada peristiwa G30 PKI pada tahun 1965 yang menyebabkan banyak ketegangan antara militer, pemerintah, dan partai-partai politik. Dalam konteks ini, Presiden Soekarno berperan sebagai kepala negara yang berusaha menjaga keseimbangan antara berbagai kekuatan politik di Indonesia. Namun, pada saat itu, Bapak Soekarno semakin kehilangan kendali atas situasi politik. Militer yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto menjadi kekuatan dominan setelah berhasil menanggulangi gerakan 13 September atau G30 PKI. Meskipun Bapak Soekarno tetap menjabat sebagai presiden, banyak pihak yang merasa bahwa dia tidak lagi mampu mengendalikan keadaan dan mengelola negara yang efektif. Super Semar ini yang diterbitkan pada 11 Maret 1966 merupakan instrumen yang mengalihkan sebagian besar kekuasaan eksekutif dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Surat ini memberi otoritas kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan ketertiban dan stabilitas di Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman dari komunis dan kerusuhan yang melanda negara saat ini. Meskipun Soekarno tetap menjadi presiden, Super Semar secara praktis memberikan wewenang yang lebih besar kepada Soeharto dalam menjalankan pemerintahannya. Beberapa analisis menyebutkan bahwa Soekarno mungkin terpaksa menandatangani Super Semar karena tekanan politik dari militer yang semakin kuat, meskipun dia tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan tersebut. Secara keseluruhan, hubungan antara Soekarno dan militer pada saat itu sangat kompleks. Soekarno yang sebelumnya sering bergantung pada militer sebagai alat kekuatan politiknya kini berada dalam posisi yang sulit. Militer yang khususnya dipimpin oleh Bapak Soeharto mengambil alih peran dominan, sementara Soekarno akhirnya harus menerima kenyataan bahwa kekuasaannya telah banyak berkurang. Dan dalam beberapa bulan setelah Super Semar ini, ia akhirnya digantikan oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia. Nah, gue cuma tahu itu sih Reno, penjelasan dari peran Bapak Soekarno dalam konteks Super Semar ini. Oh, gue baru tahu. Oh, gitu ya Kia. Gue baru tahu nih, ternyata peran Bapak Soekarno itu di dalam konteks surat perintah 11 Maret itu sangat penting. Iya Reno, gue pernah dengar sih dari beberapa media bahwa gue pernah dengar nih dari beberapa media
kalau Super Semar itu banyak menimbulkan kontroversi karena keberadaan naskah aslinya yang masih misterius. Lu tahu nggak sih? Kalau gue tahu sedikit sih tentang kontroversi ini. Karena sudah banyak juga diberitakan dari beberapa media. Karena keberadaan naskah Super Semar yang masih misterius. Proses mendapatkan surat tersebut interpretasi yang dilakukan oleh Soeharto. Keberadaan naskah asli. Naskah asli Super Semar belum diketahui keberadaannya. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANR menyimpan 3 versi naskah Super Semar, namun ketiganya tidak otentik. Nah, ternyata kontroversi soal Super Semar ini bukan hanya keberadaan naskah aslinya yang masih misterius. Ternyata Super Semar ini diberikan kepada Soeharto bukan atas kemauan Soekarno, melainkan di bawah tekanan politik dan militer. Soeharto mengeluarkan keputusan presiden tentang pembubaran PKI yang mengatasnamakan Soekarno dan berpegang pada narasum dan Super Semar. Pembubaran PKI ada dalam Super Semar, melainkan tafsiran sepihak Soeharto. Jadi begitu. Ternyata Super Semar ini memiliki banyak kontroversi yang belum kita ketahui selama ini. Bahkan rekan-rekan sekalian pasti juga belum mengetahui kontroversi-kontroversi yang dari Super Semar ini. Nah, kalau mengenai hubungan Super Semar dengan proses lahirnya Orde Baru, lu tahu nggak sih Reno? Kalau itu sih gue tahu sedikit karena dari beberapa media yang gue baca, Orde Baru lahir dari diterbitkannya surat perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan untuk meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, selain itu Super Semar sendiri memiliki arti penting yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Karena Super Semar sendiri membuka jalan bagi Soeharto naik menjadi presiden, mengubah tatanan orde lamanya yang dibangun Soekarno dan menyebabkan Soekarno diasingkan. Dampak Super Semar pada tahun 1966 memiliki konsekuensi besar terutama dalam konteks politik dan hubungan luar negeri Indonesia. Nah, tapi lu tahu nggak sih Kia, siapa saja tokoh-tokoh penting yang terlibat di dalam Super Semar ini? Kalau masalah tokoh-tokoh yang terlibat, gue tahu beberapa sih. Termasuk salah satu yaitu Bapak Soekarno yang memiliki peran penting yaitu tokoh sentral dalam peristiwa Super Semar. Lalu yang kedua, Bapak Jenderal Soeharto merupakan tokoh utama yang memperoleh kewenangan melalui Super Semar setelah mendapat surat perintah tersebut. Lalu yang ketiga, Jenderal Nasution yang saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI merupakan salah satu tokoh militer yang sangat berpengaruh dalam peristiwa Super Semar. Lalu Maijen Soeharto dan Letjen S. Parman. Kedua tokoh ini bagian dari jajaran pimpinan militer yang mendukung langkah-langkah Soeharto dalam mengamankan stabilitas negara setelah peristiwa G30 SPKI dan mendukung pengalihan kekuasaan dari Soekarno. Lalu yang terakhir, Rahmat merupakan salah satu pejabat tinggi negara yang berada di sekitar Soekarno pada saat peristiwa Super Semar. Ia terlibat dalam proses administrasi dan politik yang mendasari pengambilan keputusan Soekarno dalam menandatangani surat perintah tersebut. Yang gue tahu cuma itu sih. Oh, jadi begitu ya Kia. Ternyata banyak sekali tokoh-tokoh yang terlibat saat dikeluarkannya Super Semar ini. Ya. Iya Reno, giliran gua nih yang nanya sama lu. Masih seputar Super Semar sih yang belum gua ketahui. Apa sih dampak jangka panjang Super Semar ini terhadap perkembangan demokrasi dan kebijakan politik di negara kita ini? Kalau itu ada nih, gue tahu beberapa dampaknya. Yang pertama yaitu peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Super Semar memberikan Soeharto mandat untuk mengambil alih kekuasaan dan mengendalikan negara. Meskipun Super Semar pada dasarnya merupakan upaya untuk menanggulangi ketegangan politik yang semakin meningkat, surat ini memberikan dasar bagi Soeharto untuk mengambilkan langkah-langkah yang akhirnya memberikan rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari 3 dekade. Kedua, penguatan kekuatan eksekutif. Super Semar menjadi alat legitimasi bagi Soeharto untuk mengkonsolidasikan kekuasaan secara otoriter. Ketiga,
penerapan kebijakan Orde Baru. Keempat, pembentukan sistem politik yang terpusat. Supersemar dan peran Soeharto yang didorong oleh surat tersebut mengarah pada pembentukan sistem politik yang sangat terpusat, di mana hampir seluruh keputusan penting dibuat oleh presiden. Kekuasaan yang sangat terpusat ini membatasi partisipasi politik masyarakat dan mengurangi ruang bagi pluralisme politik yang sehat. Kelima, krisis legitimasi setelah Soeharto lengser. Ketika Soeharto lengser pada tahun 1998, warisan otoritarisme yang dimulai dengan Supersemar menjadi beban bagi demokrasi Indonesia. Proses transisi menuju reformasi dan demokrasi yang lebih terbuka dimulai setelah 1998. Meskipun banyak sekali tantangan, seperti ketidakstabilan politik dan ekonomi yang masih terasa akibat ketidakadilan yang terjadi selama Orde Baru. Secara keseluruhan, Supersemar memberikan fondasi bagi kekuasaan yang otoriter dan panjang, menghambat perkembangan demokrasi yang lebih inklusif dan bebas, serta menyebabkan ketidakadilan sosial politik yang berpengaruh pada masa depan Indonesia hingga masa reformasi. Oh, ternyata begitu. Berarti selama ini Supersemar itu memberi banyak juga ya dampak-dampak terhadap perkembangan demokrasi dan politik negara kita nih. Semakin menarik nih pembahasan kita mengenai Supersemar ini. Nah, tapi gue pernah baca nih Son dari beberapa artikel kalau Soekarno menyesali karena mengesahkan Supersemar ini. Sedangkan yang kita tahu bahwa Soekarno sangat mendukung Supersemar ini untuk dikeluarkan. Soekarno memang menyesali sih karena disahkannya Supersemar ini. Karena keberadaan naskah asli dan perbedaan interpretasi mengenai Supersemar menjadi permasalahan waktu itu. Soekarno menilai bahwa Soeharto tidak berhak melakukan itu, walaupun ia menggenggam Supersemar. Dan akhirnya ia mengeluarkan Supertasmar, yaitu Surat Perintah 13 Maret tahun 1966. Ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Soekarno untuk mengoreksi Supersemar. Nah, selain itu Son, ada yang lebih menarik nih mengenai seputar Supersemar. Ternyata ada 3 versi nih Supersemar di Indonesia. Keraguan keaslian Supersemar yang dipublikasikan secara luas muncul setelah Presiden Soeharto dan Orde Baru masa tumbang-tumbang ya pada tahun 1998. Saat ini Supersemar yang beredar di tengah masyarakat ada 3 versi. Ketiga versi itu tersimpan di Andri. Namun 3 naskah Supersemar yang disimpan dalam berangkas anti api milik Andri dipastikan tidak otentik alias palsu. Pastian bahwa naskah itu palsu diperoleh setelah dilakukan uji forensik di laboratorium Polri. Adapun 3 versi itu, pertama adalah Supersemar dari Sekretariat Negara dengan ciri-ciri jumlah halaman 2 lembar, berkop burung Garuda, diketik rapi dan di bawahnya tertera tanda tangan beserta nama Soekarno. Lalu yang kedua, Supersemar yang diterima dari Pusat Penerangan Tentara Nasional Angkatan Darat dengan ciri jumlah halaman 1 lembar, berkop burung Garuda, ketikan tidak serapi versi pertama. Dan yang terakhir adalah Supersemar yang diterima dari Yayasan Akademi Kebangsaan dengan ciri jumlah halaman 1 lembar, sebagian surat robek hingga tak utuh lagi. Kop suratnya tidak jelas, hanya berupa salinan. Tanda tangan Soekarno pada versi ketiga ini juga berbeda dengan versi pertama dan kedua. Menurut Reno, bagaimana jika Supersemar tidak pernah dikeluarkan? Dan bagaimana sih kira-kira jalannya sejarah Indonesia pada saat itu? Kalau menurut gue sih ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama yaitu perlawanan terhadap PKI dan gerakan 30 September. Yang kedua, stabilitas politik yang lebih terganggu. Karena tanpa Supersemar, Soekarno mungkin akan terus mencoba mempertahankan kekuasaan, tetapi dengan militer yang semakin mendominasi, serta tekanan dari kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh ideologi komunis dan ketidakstabilan politik. Yang ketiga, kemungkinan puncak ketegangan antara Soekarno dan militer. Karena tanpa surat perintah tersebut, Soeharto mungkin tidak mendapatkan legitimasi penuh untuk mengambil alih pemerintahan. Keempat, peningkatan polaritas politik. Karena tanpa Supersemar, Indonesia mungkin akan terus terbelah dalam konflik politik yang semakin tajam antara kelompok pro Soeharto dan pendukung Soekarno. Yang kelima, kehidupan politik yang lebih demokratis. Dalam skenario alternatif, jika Soekarno dapat mempertahankan kendali lebih lama tanpa intervensi militer secara langsung,
mungkin Indonesia akan tetap pada jalur pemerintahan yang lebih demokratis, meskipun dalam keadaan yang penuh tantangan. Yang keenam, peran komunis yang lebih besar. Yang ketujuh, kemungkinan konflik militer dengan negara lain. Yang kedelapan, perkembangan ekonomi yang terhambat. Yang kesembilan, tidak adanya Orde Baru. Yang kesepuluh, mungkin terjadi reformasi politik di masa depan. Secara keseluruhan, tanpa super semar, Indonesia bisa menghadapi masa yang lebih penuh dengan ketidakpastian dan konflik internal, baik di level pemerintahan, militer maupun masyarakat. Peralihan yang lebih cepat ke Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto mungkin tidak akan terjadi, dan mungkin Indonesia akan lebih lama berada dalam situasi politik yang tidak stabil. Namun, itu juga bisa membuka jalan bagi kemungkinan-kemungkinan lain, termasuk reformasi yang lebih organik dan lebih demokratis, meskipun dengan banyak resiko. Wah, tidak terasa ya pembahasan kita sudah sepanjang ini. Mungkin pembahasan kita berdua seputar super semar ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian mengenai super semar yang lebih rinci dari kami. Kami tutup podcast kami.